Masya Allah. Justru mas. Pakai ini ya Sat, pakai tab Sat. Iya. Oh, berarti nggak usah pakai tatakan ya Sat ya. Wah. Iya. Oh. Belum dinyalain. Enggak nemu. Enggak nemu. Cek 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 cek. Terus Sat. Ini udah yang tahu nanti nggak streamingnya belum pernah buka. Mas, selat cair mas. Oh, Ayo, tolong. nanti aja Sat ya. Nonton bisa dulu ya Sat ya. Masya Allah. Nah, kan di relay Sat. Sama apa? Kita masuk ke transmisi sama media Sunnah Indonesia. Nah, Yang akan sama-sama relay kajian kita. Terlalu lama kasihan juga. baik. Insya Allah kajian. Jangan. Udah streamnya nggak benar. Ini kalau di stream. Dikit. Oh, Mas. Kurang kesini. Katakan ke kanan pusat. Kurang kanan? Ini? Kurang? Ya, aman. Geser ya, Mas. Ini memang jangan saking dia.
Ini cuma berapa? Ini 560. 560. Coba. Ini nggak om. Ini. Coba yang turun lagi. Yang tadi ya. Turun. Nah, Udah. Cukup ya? Udah, gede ini. Ini mana? Background ini. kecil banget. Bentar. Sudah siap. Sambung. Dari kamera. Hitungan 2, 3. Ini dibantu. Sudah. Hitungan ketiga langsung dimulai ya. Nah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, hidayah serta karunia-Nya. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu lapang. Allah berikan kepada kita hidayah yang mahal, yakni hidayah sunnah, dan Allah berikan kepada kita karunia berupa kelezatan untuk terus menuntut ilmu. Semoga rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan ini terus menambah nikmat hidayah dan juga karunia yang Allah titipkan pada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan pertama dari pertemuan yang pertama, membahas tentang sebuah keluarga, yang mana memang ini adalah seri keluarga yang merujuk pada kitab Arba'una Nasihah li Islahil Buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Sebuah kutaib ringkas, sebuah karya ringkas dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafidhahullah, yang kita tahu bersama, khususnya para thalabul ilm, bagaimana beliau menyusun dan membimbing sebuah situs ini Islamqa selain situs pribadi beliau yakni Al-Munajjid, yang banyak menjadi rujukan para thalabul ilm di seluruh dunia. Taib.
Ketika kita membahas tentang 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, sejatinya ini adalah pembahasan yang penting, pembahasan yang urgent. Kenapa demikian? Karena ketika kita membahas tentang rumah tangga, ketika kita membahas tentang keluarga, sejatinya kita membahas tentang cikal bakal dari keutuhan umat kaum muslimin secara utuh. Jangan bicara tentang keutuhan kaum muslimin, apalagi persatuannya, ketika kita tidak memiliki ihtimam terhadap keluarga. Ketika kita tidak memiliki ihtimam terhadap rumah tangga. Bahwa ini adalah organisasi terkecil sebelum kita berbicara tentang jama'atun minal muslimin. Kaum muslimin secara utuh. Baik. Apa yang melatar belakangi kita akan mengkaji hal ini? Apa yang melatar belakangi pemilihan dari kitab ini sebagai rujukan kita bersama? Bukan tanpa dasar. Ketika beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar di sebagian Jawa, bahkan juga di sebagian Sumatera, banyak sekali kasus perceraian. Khususnya ketika sudah masuk masa-masa pandemi. Entah itu karena ekonomi, entah itu karena adanya emosi dari pihak suami atau istri, dan lain sebagainya. Ini cukup meresahkan. Belum lagi di sana tentang KDRT, belum lagi di sana tentang bagaimana perhatian orang tua terhadap masa depan anak lewat pendidikannya. Inilah kemudian yang mendorong bahwa banyak dari guru-guru kita, dari asatid-asatid kita yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap masalah keluarga, terhadap serial keluarga. Selain itu pula, ada sebuah hadis yang mana hadis ini juga menjadi salah satu sebab kita membahas keluarga pada pagi hari ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW bersabda, arba'atun minas sa'adah. 4 hal yang termasuk sumber kebahagiaan. Apa saja 4 hal yang termasuk sumber kebahagiaan itu? Nabi SAW mengatakan yang pertama adalah al-mar'atu salihah. Istri yang salihah. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Dan yang ketiga, beliau mengatakan al-jarus salih, tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Dan yang terakhir, beliau SAW mengatakan al-markabul hani. 4 hal yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai salah satu dari banyak sekali sumber kebahagiaan, atau salah 4 dari banyak sekali sumber kebahagiaan. Istri yang saleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan juga kendaraan yang enak, kendaraan yang nyaman. 4 ini, 3 diantaranya seputar keluarga. Istri yang salihah, ini keluarga. Lalu, al-maskanul wasi', rumah yang lapang, ini juga tentang keluarga. Dan yang ketiga, yakni al-jarus salih, tetangga. Ini juga seputar keluarga. Maka 4 yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai sumber kebahagiaan, 3 diantaranya adalah seputar keluarga. Hal yang penting, ayol ikhwah. Hal yang sangat penting bagi kita semua. Dan layak untuk kita beri perhatian lebih. Taib. Karena itu, ketika kita membahas tentang nasihat untuk memperbaiki rumah tangga, sejatinya ini bahasan yang luas, bukan hanya bahasan yang sempit, yakni bagi yang rumah tangganya mungkin sedang cekcok, bagi yang rumah tangganya mungkin sedang diambang karang, tidak. Karena bagi yang belum berumah tangga, atau bahkan yang baru berumah tangga dan sedang merasakan manisnya rumah tangga, ini pun juga pembahasan yang penting. Karena makna memperbaiki di sini adalah terus meningkatkan kualitas dari hubungan rumah tangga. Ketika dia belum berkeluarga, maka dia mempersiapkan bekal-bekal menuju rumah tangga yang ideal. Ketika dia sedang merasakan manisnya rumah tangga, maka dia berusaha untuk mengupgrade
agar rumah tangganya terus harmonis, agar rumah tangganya terus berjalan sesuai dengan kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan menurut rule dari Islam yang mulia ini. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini beliau, ini Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, memulai dengan al-baitun ni'mah. Rumah adalah nikmat. Beliau mengatakan di sini dengan menukilkan firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nahl ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Yani Allah sejatinya yang telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah untuk tempat tinggal. Allah telah menjadikan bagi kalian rumah itu untuk tempat tinggal. Maknanya tempat di mana kita banyak menghabiskan waktu di sana. Tempat di mana kita meletakkan segala hal tentang diri kita dan keluarga kita di sana. Ini harus kita garis bawah. Karenanya disampaikan di sini, qala Ibnu Katsir rahimahullah, yadhkuru tabaraka wa ta'ala tamaman ni'mah ala ibadihi bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakana lahum wa yatuna ilaih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kesempurnaan nikmat atas hamba-hambanya. Dan di antara nikmat atas hamba-hamba tersebut adalah dengan menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat mereka kembali. Sebagai tempat mereka untuk beristirahat. Datang setelah aktivitas harian mereka. Wa yantafi'una biha sa'ira wujuhil intifa', dan tempat di mana mereka dapat memanfaatkannya dengan segala macam hal-hal yang bermanfaat. Maka rumah ini adalah nikmat. Rumah ini adalah sumber kebahagiaan. Dan rumah ini adalah hal yang tidak boleh kita lupakan tentang perhatian untuk terus menjaganya. Maka jangan dianggap remeh. Orang yang dia berusaha untuk menabung agar bisa membeli rumah. Jangan disepelekan. Orang yang dia irit-irit dalam pengeluaran agar ia bisa mempunyai rumah sendiri. Atau jangan diremehkan pula ketika ada saudara kita yang sedang mondar-mandir mencari kontrakan. Mereka sedang mencari kenikmatan. Mereka sedang mengupayakan salah satu sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan. Baik. Mafhumnya, sudah selayaknya orang yang telah memberikan atau telah diberikan oleh Allah kelapangan rezeki berupa rumah, kelapangan rezeki berupa kesempatan untuk dapat bertempat tinggal di sebuah tempat. Ini adalah nikmat yang harus ia syukuri dengan sungguh-sungguh. Baik. Kemudian dilanjutkan di sini, madza yumathilul buyut li ahadina, yakni apa saja kegunaan rumah bagi seseorang? Banyak sekali. Apa saja hal yang bisa dimanfaatkan seseorang dari rumah-rumah mereka? Banyak, tidak terhitung. Alaysa huwa makanu aqlihi? Bukankah rumah itu adalah tempat dia makan? Tempat dia minum, tempat dia menunaikan hajat-hajatnya. Alaysa huwa makanu khulwatihi? Bukankah rumah juga tempat dia berkhalwat, tempat dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Maka rumah ini adalah tempat kita untuk menghabiskan waktu demi urusan dunia ataupun demi urusan akhirat pula. Di rumah kita bisa menunaikan hajat-hajat kita yang sifatnya adalah fitrah dari Allah Azza wa Jalla. Dan di rumah kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang telah Allah tetapkan, ini beribadah kepadanya. Jangan sepelekan nikmat rumah. Maka beruntung dan bersyukurlah bagi di antara antum sekalian yang telah Allah berikan rezeki berupa tempat tinggal, yang mana itu bisa menjadi wasilahnya untuk meninggikan derajatnya kelak di surganya Allah Azza wa Jalla. Baik.
Di sini Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah memberikan kepada kita sebuah gambaran, yakni bagaimana ketika kita mendengar keluh kesah orang yang hidup di pengasingan, orang yang hidup di tepi-tepi jalan, orang yang hidup di bawah jembatan, orang yang hidup di tengah lingkungan yang tidak nyaman. Imma tetangganya, atau imma ia berada di lingkungan masjid yang tidak bersahabat dengan dirinya, atau ia berada di lingkungan yang mungkin tetangga dewasanya nyaman, tetapi tetangga sebayanya atau tetangga yang seumuran dengan anaknya tidak bisa memberikan contoh yang baik dan tidak bisa mengakomodir pendidikan baik untuk lingkungan anak-anaknya. Tentu saja tidak nyaman. Tentu saja tidak enak. Maka ketika kita bayangkan orang-orang yang demikian, bahkan orang-orang yang terusir dari penampungan-penampungan, tinggal di tempat pemukiman sederhana, atau tinggal di tempat yang notabene itu hanya apa? Sementara. Bukan miliknya, ia tidak punya hak atas rumah itu, tidak punya hak atas tempat tinggal itu, dan ia bisa sewaktu-waktu diusir dari tempat itu. Ia menjalani malam demi malam, hari demi hari, dengan kekhawatiran, apakah besok ia bisa menempati tempat itu? Apakah besok ia bisa tidur di tempat yang sama? Maka kalau kita melihat dan mendengar cerita orang-orang yang demikian, bukankah kita semua terenyuh? Bukankah kita semua mengelus dada dan merasakan betapa nikmatnya kita semua? Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kalian terhadap orang-orang yang ada di bawah kalian. Ini orang-orang yang bisa jadi tidak memiliki rumah, bisa jadi merasa terancam dengan lingkungan rumahnya, bisa jadi ia merasa terintimidasi dengan lingkungan di tempat ia tinggal dan lain sebagainya, bahkan merasa terusir secara halus. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan di sini ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan dalam firman-Nya tentang orang-orang Yahudi ini dari Bani Nadhir, ketika Allah mengambil nikmat dari mereka, yakni nikmat rumah, Allah mengusir dari kampung halamannya. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr, Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasr." yakni dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka yang pertama. Ini dari kampung mereka untuk pertama kali. Maka ketika seseorang ini sudah terusir dari tempat tinggalnya, sudah tidak lagi merasa aman dengan tempat tinggalnya, ketahuilah, maka salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya telah tercabut. Bahkan kalau kita merujuk pada hadis yang tadi kita sebutkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sejatinya beberapa nikmat tercabut sekaligus. Nikmat tempat tinggal, yakni al-maskanul wasi' tercabut. Nikmat al-jarus saleh tercabut. Tetangga yang saleh tercabut. Dan biasanya ketika orang itu terusir, rumah tangganya goyah. Maka bisa jadi kemudian dia ditinggal oleh pasangannya. Maka al-mar'atus salihah pun juga tercabut. Maka nikmat rumah ini adalah nikmat yang tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh lupa untuk senantiasa kita syukuri. Baik, ikhwatal iman, ahabbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau menyebutkan di sini, wadafi'u indal mu'min lil ihtimami bi islahi baitihi iddat umur. Dan faktor pendorong atau kita sebut motivasi seseorang untuk memperbaiki rumah tangganya ini ada banyak. Hal yang mendorong seseorang
perlu untuk memperbaiki rumah tangganya, ini bukan hanya satu hal saja, bukan hanya satu atau dua perkara saja, tapi banyak disebutkan di sini. Wa minha, di antaranya adalah wiqayatin nafs wa ahli nar jahannam. Wiqayatan nafs wa ahli nari jahannam wassalamatu min adabil hariq. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka jahanam yang mana siksanya sangat menyala-nyala. Kenapa? Kok seseorang ini dengan memperbaiki rumah tangganya berarti menjaga diri dan keluarganya dari jahanam dan juga menyelamatkan dirinya dari siksa yang menyala-nyala? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, surat yang kita sering dengar bersama, tentang kewajiban kita, khususnya lelaki, kepala rumah tangga untuk menyelamatkan anggota keluarga. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah keluarga kalian dari apa? Dari api neraka, dari jahanam yang notabene dari neraka jahanam menjadi bahan bakarnya adalah batu dan juga manusia. Berarti ketika kita tidak bisa menyelamatkan diri dan keluarga, tentu saja kembalinya adalah neraka. Ketika kita bisa menjaga diri dan keluarga dalam artian adalah rumah tangga kita, maka kita akan terselamatkan dari neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Menyelamatkan keluarga, menyelamatkan rumah tangga adalah di antara perintah yang langsung Allah kaitkan dengan jahanam. Adalah perintah yang langsung Allah kaitkan dengan neraka. Bahkan Allah detailkan di sana dengan penjelasan apa saja bahan baku neraka. Apa saja bahan bakar neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka ini harus menjadi bahan motivasi kita semua. Motivasi untuk menjaga diri dan juga keluarga kita. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Apakah kita menjaga diri dulu atau keluarga dulu? Tentu saja menyelamatkan diri dulu. Ketika kita membahas tentang rumah tangga, mau menyelamatkan rumah tangga kita, kita sendiri dulu harus benar. Dengan apa benarnya? Dibekali dulu dengan ilmu. Kita tahu bagaimana sih imam yang benar, bagaimana sih nasihat yang benar. Kita berusaha mengamalkan untuk diri sendiri, sehingga kita bisa menjadi qudwah bagi keluarga kita, lalu kemudian kita bisa menasihati keluarga kita dengan dua nasihat. Ini nasihat apa yang Allah firmankan dengan sabda Nabi SAW, dan apa yang telah kita praktekkan sebagai contoh bagi mereka. Ini. Kita mulai dari diri sendiri dulu, baru kemudian keluarga. Walaupun nanti ketika kita sudah membahas tentang poin intinya, ini 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga, tentu saja poin pertama nanti yang disebutkan oleh beliau, yakni Syekh Shalih Munajjid, adalah bagaimana tentang pasangan kita. Tapi sebagai motivasi untuk memperbaiki keluarga, agar kita terhindar dari api neraka adalah dengan memperbaiki diri sendiri dulu, baru kemudian keluarga. Baik. Lalu motivasi yang kedua. Disebutkan di sini, tsaniyan, yani adbul mas'uliyati al-mulqa ala ra'il bait amam Allah yaumal hisab. Besarnya tanggung jawab yang dibebankan dan diberikan kepada pemimpin rumah tangga, yang kelak Allah semua akan menghisap diri kita di hari perhitungan. Kita harus tahu ini, kita harus sadar ini, bahwa sebagai pemimpin rumah tangga kita punya beban berat. Sebagai pemimpin rumah tangga kita punya tanggung jawab besar.
kita kelak akan dimintai itu semua oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan ditimbang dan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa yang telah diamanahkan kepada kita semua. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, ahafidha dhalik am dhayya'ahu." Allah Azza wa Jalla akan bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada setiap pemimpin. Ini kepada setiap orang yang diberikan pertanggungjawaban atas apa yang ia harus jaga. Allah akan bertanya kepada setiap dari kita terhadap apa yang harus kita jaga. Bertanya kepada kita atas keluarga kita. Bagaimana kita memperlakukannya? Apa yang ditanya? Yakni, ahafidha dhalik am dhayya'ahu. Apakah kita menjaga mereka atau justru menelantarkan mereka? Apakah kita menjaga benar-benar amanah dari Allah Azza wa Jalla atau justru melalaikan amanah dari Allah Azza wa Jalla? Hatta yas'alur rajul ala ahli baitihi. Sehingga seseorang juga akan ditanya tentang anggota keluarganya. Maka ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah, sejatinya dia telah siap tentang tanggung jawab yang mungkin ia bisa lakukan dengan mudah di dunia, tapi akan berat pertanggungjawabannya di akhirat. Mungkin secara zahir, seorang laki-laki dia telah memberikan nafkah. Mungkin secara zahir, lelaki ia telah memberikan pengayoman dan juga nasihat. Tapi sejatinya, kelak ketika sudah di hari penghisapan, itulah momen di mana ia akan benar-benar merasa ditanya dengan detail oleh Allah Azza wa Jalla tentang segala tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Baik. Ats-tsalitsah. Yang ketiga, apa motivasi seseorang untuk memperbaiki keluarganya, memperbaiki rumah tangganya? Annahul makan li hifdzin nas wa salamati minasyurur wa kaffaha 'anil nas wa huwal malja'u syar'i indal fitnah. Maka rumah sejatinya adalah tempat untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan keluarganya. Rumah inilah sejatinya baju untuk dirinya dan juga keluarganya. Bukan hanya baju untuk menutupi auratnya, menutupi aib-aibnya, tapi juga perlindungan dari berbagai kejahatan dan juga menolak bahaya dari orang lain. Bahkan juga disebutkan di sini bahwa rumah adalah perlindungan ketika terjadi fitnah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semua dari kita pasti ditimpa musibah. Semua dari kita pasti ditimpa ujian. Ketika musibah dan ujian itu datang melanda kita, mungkin di tempat kerja kita ada ujian. Mungkin dengan muamalah dengan teman kita ada masalah. Apa tempat kembali terbaik bagi kita? Rumah. Mungkin kita sedang ada crash, ada miskomunikasi. Dengan siapa? Dengan tetangga. Mungkin kita sedang ada salah paham. Dengan siapa? Dengan saudara ataupun kerabat. Kemana kita akan kembali? Kemana kita akan mendapatkan ketenangan? Rumah. Begitu pula ketika apa yang menimpa anak-anak kita. Ketika anak kita mungkin dalam permasalahan di sekolahnya, atau mungkin sedang merasakan beban berat di sekolahnya. Maka ketika ia kembali ke rumah, itu adalah momen di mana anak-anak kita mendapatkan ketenangan, mencas kembali kebahagiaannya. Mencas kembali semangat. Bahkan kalau kita melihat dari sabda Nabi SAW yang lain, ketika beliau mengatakan, Innas sa'id liman junnibal fitan. Innas sa'id liman junnibal fitan. Innas sa'id liman junnibal fitan. Beliau mengulang 3 kali. Sejatinya orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang jauh dari fitnah.
orang yang dijauhkan dari fitnah. Maka kalau kita melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan poin yang disampaikan oleh beliau Saleh Munajjid pada yang ketiga ini tentang motivasi untuk memperbaiki rumah tangga, sejatinya ketika seseorang ini di rumah dia akan bahagia. Karena ketika dia jauh dari fitnah dan tempat untuk menjauh dari fitnah adalah di rumah, maka rumah adalah sumber kebahagiaan. Ada orang yang memang sedang Allah uji dengan kesengsaraan, sehingga dia ditimpa fitnah, ditimpa musibah. Ketika kemudian dia sedang galau, gundah gulana, lalu saat kembali ke rumah justru tidak mendapatkan kebahagiaan, kemana pelampiasannya? Ke mall, dugem, dan lain sebagainya. Justru semakin parah dan semakin jauh dari hidayah. Maka ciptakanlah kebahagiaan di rumah. Ini adalah dorongan dan motivasi yang keras bagi kita agar kita menciptakan kebahagiaan di rumah. Ciptakan surga di rumah kalian. Kalaupun mungkin di antara kita pasti memiliki permasalahan. Ada hubungan yang tidak akur dengan teman, ada hubungan yang tidak akur dengan saudara kerabat. Maka ia tetap akan menjadi pribadi yang positif selama ia punya tempat berlindung dari segala fitnah. Selama ia punya tempat berlindung dari segala macam keburukan dan dia mendapatkan ketenangan. Di mana itu? Rumah. Maka kita dapati ada orang yang ada permasalahan bertahun-tahun, salah paham bahkan miskomunikasi, diam-diaman dengan orang bertahun-tahun, tapi dia merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Bahagia di dalam rumahnya. Ada anggota keluarga yang saling satru satu sama lain, saling diam-diaman satu sama lain. Ketika apa? Ketika Idul Fitri saling apa? Bertolak muka. Ada yang demikian ini. Tapi apakah sepanjang hidupnya, sepanjang tahun dia merasakan dalam kesengsaraan? Tidak. Karena dia di dalam rumah bisa mendapatkan kebahagiaan. Tentu saja statement ini bukan berarti menghalalkan seseorang yang satru dengan keluarganya selama 1 tahun. Yang kemudian dia saling tidak sapa dengan keluarganya selama 1 tahun. Tapi fokus kita adalah bagaimana dia masih bisa merasa nyaman dengan kehidupannya karena ada rumah tempat ia merasa nyaman. Bayangkan ketika bersama keluarga dia ada miskomunikasi dan di dalam rumah dia tidak mendapatkan kenyamanan. Apa yang terjadi? Inilah yang kemudian membuat orang kita dapati ada yang gila, kita dapati ada yang stres, bahkan kita dapati ada yang gantung diri. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda di sini. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, "Tuba liman malaka lisanahu wasa'u baitahu wa baka ala khati'atihi." Beruntunglah bagi orang yang satu, dia menguasai lisannya, dia bisa mengendalikan lisannya. Lalu apa? Wa wasa'a baitahu, dan lapang rumahnya. Dan beruntunglah pula bagi orang yang dia bisa menangis dari kesalahan-kesalahannya, menyesali kesalahan-kesalahannya. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini tentang 3 keberuntungan bagi seseorang, yang mana di dalamnya juga terdapat bagaimana interaksi kita dengan rumah tangga. Interaksi kita dengan rumah. Beruntung bagi orang yang bisa mengendalikan lisannya, beruntung bagi orang yang dia bisa memiliki lapang dalam rumahnya, dan beruntung seseorang yang bisa merasa sedih dengan kesalahannya. Lagi-lagi, Nabi ketika menyampaikan kepada kita tentang kebahagiaan atau keberuntungan, selalu di sana ada pembahasan rumah yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan keluarga. Baik. Dalam hadis yang lain,
dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsin." Mu'adz mengatakan, ada 5 hal yang barang siapa kita mengerjakannya, maka kita mendapatkan jaminan. Apa saja itu? Disebutkan dalam lafal yang lain di sini, man fa'ala minhunna kana dhaminan 'ala Allahi wa man 'ada maridan. Dalam riwayat yang lain disampaikan di sini, ada 5 hal yang ketika kita melaksanakannya, maka kita akan diberikan kebahagiaan dan mendapatkan jaminan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja 5 hal itu? Yang pertama adalah kharaja ma'al janazah. Seseorang yang dia apa? Seseorang yang dia pergi lalu kemudian dia pergi pada sebuah peperangan, ghazian fi sabilillah. Dia pergi untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Pergi berperang menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang demikian ini, dia tidak akan berpikir panjang apakah kembali dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan juga yang kedua, man 'ada maridan aw kharaja ma'a janazah. Atau orang yang dia menjenguk orang sakit dan keluar membersamai jenazah. Orang yang dia menjenguk orang sakit atau membersamai jenazah. Maksud membersamai di sini adalah menggotongnya, ikut memikulnya sampai ke liang lahat. Maka ini termasuk di antara golongan orang-orang yang apa? Dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu berikutnya, yang ketiga, dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'ziruhu wa tawqiruhu. Seseorang yang ia masuk ke pemimpin, maksudnya adalah menasihati pemimpin. Dia mengingatkannya atau dia menegurnya. Berarti dia berjumpa dengan pemimpinnya bukan dalam rangka mengajak orang lain, bukan dalam rangka dia menumpahkan atau menzahirkan, menampakkan di hadapan khalayak tentang keburukan pemimpin. Tidak. Baik. Ini termasuk di antara orang yang mendapatkan jaminan. Yang pertama tadi apa? Orang yang mujahid fi sabilillah. Disebutkan di sini kharaja ghazian fi sabilillah. Dia keluar untuk berperang di jalan Allah. Lalu yang kedua, ada al-marad aw kharaja ma'a janazah. Orang yang dia mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazah. Dan yang ketiga, pemimpin. Yang mana seseorang datang kepada pemimpin untuk menasihatinya, untuk mengingatkannya. Lalu berikutnya yang keempat, disebutkan di sini, yakni qa'ada fi baitihi, orang yang berdiam diri di rumah, orang yang duduk di rumah. Sehingga apa? Ketika orang itu duduk di rumah, berdiam diri di rumah, jauh dari fitnah. Perhatikan, seseorang yang dia berdiam diri di rumah, seseorang yang dia hanya di rumah saja, duduk, mungkin mengerjakan pekerjaan rumah, mungkin dia bercanda tawa dengan anak dan istri. Ini termasuk orang yang dijamin oleh Allah. Kenapa? Dengan itu dia bisa menjauhkan diri dari fitnah. Para ulama membahas di sini bahwa makna dari fayusallimun nasa minhu, jadi manusia selamat karenanya dan dia pun juga selamat dari manusia. Dia tidak bisa atau dia tidak memberikan madarat kepada orang lain
dan orang lain tidak bisa memberikan madarat kepadanya. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya al-muslimun man salim al-muslimun min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan juga tangannya. Berarti ketika dia berdiam diri di rumah, lalu dia bisa menyelamatkan orang lain dengan berdiamnya diri di rumah, atau dia bisa menyelamatkan dirinya dari orang lain dengan berdiam diri di rumah, ini merupakan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Mafhumnya, kalau di rumah, dia jangan membuat kerusakan. Karena di zaman sekarang ada orang yang tidak kemana-mana tapi membuat kerusakan. Dengan apa? Menebar hoax. Dengan apa? Dia mengunjing lewat media sosial. Ada di rumah, tapi dia tetap memberikan madarat. Ada di rumah, tapi orang lain tetap tidak selamat dari dirinya. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Maka justru lebih baik orang yang di luar rumah, tetapi orang lain selamat darinya. Daripada orang yang di dalam rumah, tapi kemudian orang lain hancur karena lisannya. Orang lain hancur karena tulisannya. Orang lain hancur karena gunjingannya. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Baik. Dalam hadis yang lain disebutkan salamatur rajul minal fitnah ayyalzima baitah. Termasuk di antara keselamatan seseorang, yakni upaya menjaga keselamatan seseorang dari fitnah adalah berdiam diri di rumah. Maka ketika seseorang itu berdiam diri di rumah, sejatinya dia telah menjaga bukan hanya dirinya, tetapi juga masa depannya. Karena dia sedang menjaga dirinya dari fitnah. Dia sedang menjaga dirinya dari apa-apa yang akan mempersempitnya di kala mendatang. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini, wa yastati'ul muslim ayalmisa fa'idata hadzal amr fi halil gharibah. Seorang muslim akan merasakan faedah ini ketika ia dalam keadaan terasing. Ketika dia dalam keadaan sedang terhimpit hatinya. Orang sedang terfitnah. Orang sedang mendapati musibah. Maka dia akan betul-betul merasakan betapa nikmatnya berada di dalam rumah. Betapa nikmatnya dia bisa tenang dengan keluarganya. Tapi orang ketika dia mungkin dalam keadaan baik-baik saja, orang ketika mungkin dalam keadaan lapang, bisa jadi dia justru mengabaikan nikmat di dalam rumah, bahkan dia mengabaikannya. Bahkan dia acuh. Berapa banyak kita dapati orang yang sedang berada di puncak karirnya, lalu dia apa? Menyepelekan keluarganya. Dia tidak amanah kepada keluarganya. Bahkan dia tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, melukai hati istrinya. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Tapi ketika seseorang ini sedang dalam keadaan terhimpit, sedang dalam keadaan ditimpa musibah, dia akan betul-betul merasakan bahwa rumah, keluarga adalah nikmat besar dalam dirinya. Baik. Diberikan oleh beliau Syekh Shalih Munajjid beberapa poin tambahan di sini. Apa saja? Ini ketika rumah itu bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, ketika istri dan anaknya bisa terhindar dari fitnah, maka beliau menekankan di sini bahwa di antara sebagian besar manusia ia menggunakan waktunya di dalam rumah, bahwa sebagian besar manusia menghabiskan banyak umurnya di dalam rumah. Ini semua sejalan dengan fitrah kita. Ketika ada musim dingin yang sangat, ketika ada musim panas yang sangat, di mana keluar rumah adalah hal yang dihindari,
maka kita menghabiskan diri di rumah. Loh iya, itu kan buat yang tinggal di rumah. Kalau yang bekerja bagaimana? Taib, yang bekerja. Berapa jam dia bekerja? 8 jam dalam sehari. Ketika 8 jam sehari, dia di luar rumah, berapa jam sisanya dihabiskan di dalam rumah? Oh, tapi saya tidak setuju. Kalau dikatakan rumah ini adalah tempat yang paling banyak bagi kita menghabiskan umur. Anda tidak setuju karena Anda tidak memberikan kesan ketika Anda di dalam rumah dan Anda tidak memberikan kualitas ketika Anda di dalam rumah. Seakan-akan ke rumah ini hanya tempat untuk berbaring istirahat lalu berganti hari menjadi keesok harinya saja. Itu saja. Padahal dia sehari keluar mungkin hanya 10 jam. Mungkin sehari keluar dia hanya berapa jam? 11, 12. Sisanya di dalam rumah. Tapi tidak berkesan, kenapa? Karena di dalam rumah dia habiskan untuk gadgetnya. Di dalam rumah dia habiskan untuk tidur 8 jam. Sehingga tidak punya kesan dia di rumah. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga kita. Baik. Maka dengan demikian, ketika seseorang ini menghabiskan waktu umurnya banyak atau mayoritas di dalam rumah, semestinya ia gunakan rumah itu sebagai markas ketaatan. Rumah itu sebagai apa? Markas ketaatan. Rumah tempat ia paling banyak tilawah. Rumah tempat ia paling banyak salat sunnah. Rumah tempat ia paling banyak zikrullah. Ini harusnya. Jangan kemudian saat di luar rumah justru kita paling banyak zikrullah. Kenapa? Agar kemudian dipuji oleh majikan. Agar kemudian dianggap saleh oleh orang lain. Maka itu semua kamuflase. Baik-baikilah diri Anda justru ketika ada di dalam rumah. Ketika Anda di luar rumah, menjadi seorang nasih, menjadi seorang yang suka menasihati orang lain, maka di dalam rumah Anda harus lebih menasihati istri dan anak Anda. Ketika di luar rumah Anda menjadi orang yang solutif, suka memberikan solusi ini dan itu, maka ketika di dalam rumah Anda harus lebih solutif lagi untuk diri Anda dan juga keluarga Anda. Karena di dalam rumah ini adalah tempat Anda paling banyak menghabiskan umur. Dan kemudian dijelaskan pula di sini. Dan beliau menyebutkan fahada aham, dan ini termasuk yang terpenting. Apa itu? Yakni perhatian terhadap rumah yang merupakan sarana paling besar untuk membangun masyarakat muslim. Rumah ini adalah cikal bakal ukhuwah Islamiyah. Rumah tangga inilah cikal bakal jama'atum minal muslimin. Ini adalah cikal bakal dari bangunan besar yang menjadi tujuan kita semuanya. Apa itu? Ukhuwah Islamiyah. Jangan kita bicara ukhuwah Islamiyah itu terlalu muluk-muluk. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap keluarga, kalau kita tidak punya konsen yang lebih untuk memperbaiki rumah tangga, konsen yang lebih untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade istri kita, mengupgrade anak kita, jangan. Alangkah ruginya ketika seseorang ini, dia menjalani kehidupan rumah tangga 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, 25 tahun pernikahan, bahkan 50 tahun pernikahan. Tetapi kemudian ditanya, apa hal yang sifatnya tambahan, upgrade dirimu sebelum menikah dan setelah menikah? Apakah ketika setelah menjalani 25 tahun pernikahan, lebih banyak buku yang dibaca? Lebih lancar bahasa Arab, lebih banyak tilawah Al-Quran, atau sama saja? Kalau kemudian sama saja, yang mana tilawah Al-Quran
Membaca buku ini juga upaya kita mengupgrade diri kita yang bisa berefek pada jamaah minal kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin. Maka ini semua adalah hal yang sia-sia. Seperti apa? Seperti bicara besar, bicara perkara penting, tapi nol putul. Tapi tidak ada faedahnya sama sekali. Baik. Maka dari sebuah rumah lah, ini rumah yang islami, yang akan lahir penopang-penopang kebaikan bagi masyarakat. Berupa apa? Da'i, berupa talibul ilm, berupa mujahid, berupa istri salihah, berupa ibu dari anak-anak. Kalau kita sendiri tidak punya perhatian kepada rumah, kepada keluarga, sejatinya kita tidak perhatian terhadap apa yang kita wariskan kepada generasi setelah kita. Bisa jadi generasi di bawah kita semakin banyak tingkat perceraian karena kita tidak mempersiapkan itu sejak sekarang. Karena kita mempersiapkan anak perempuan yang suka membantah, sehingga kelak ketika ia menikah, ia berumah tangga, ia menjadi istri yang membangkang kepada suaminya. Bisa jadi ketika kita tidak perhatian terhadap anak kita, maka kita akan mewariskan generasi yang bodoh. Kenapa? Karena kita tidak berusaha mencontohkan dan mengajarkan kepada anak kita untuk cinta buku, cinta membaca, sehingga generasi di bawah kita tidak gemar membaca. Generasi di bawah kita tidak suka untuk menghatamkan kitab. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Karenanya, ketika kita membahas tentang keluarga, ini akan banyak sekali cabang-cabangnya. Bagaimana tentang hubungan muamalah zaujiyah, bagaimana tentang parenting, bagaimana tentang pendidik anak, bagaimana manajemen konflik, bagaimana menghadapi anak yang tantrum, bagaimana ketika kita bersikap kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan. Kalau kita bersikap salah kepada anak laki-laki, maka terancam generasi di bawah kita adalah generasi suami-suami yang tidak saleh. Kalau kita salah dalam mendidik anak perempuan, generasi-generasi di bawah kita akan terancam. Di sana akan banyak terlahir istri-istri yang tidak taat, tidak salihah. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah bahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di siang hari ini, yang mana ini merupakan muqaddimah dari bahasan utama kita. Ini arba'una nasihah li islahil buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan masuk pada nasihat yang pertama, dan nasihat yang pertama ini condong pada bagaimana kita memulai rumah tangga. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan atas banyak sekali kurangnya. Dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga duduk ikhlasnya kita di majelis ilmu ini membuahkan keberkahan-keberkahan, yang mana dengan keberkahan tersebut ketika ada di antara keluarga kita sedang sakit, Allah berikan kesembuhan karena keberkahan majelis ilmu. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, maka segera Allah kabulkan dan segerakan hajat-hajat tersebut karena keberkahan dari majelis ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.